Letnan Dwi Rengganis melangkah pelan di antara hiruk-pikuk pasar tradisional, mengenakan jaket hitam dan jeans lusuh. Rambutnya yang sedikit berantakan membuatnya tampak seperti warga biasa, bukan seorang prajurit Kopassus dengan kemampuan bertarung tingkat tinggi. Kota kecil tempatnya menyamar ini tampak damai di permukaan, tetapi intelijen melaporkan ada sesuatu yang jauh lebih gelap terjadi di balik layar, korupsi besar yang melibatkan aparat setempat. Sudah seminggu ia berada di sini, mengamati dari kejauhan. Beberapa kali ia melihat pemilik toko dipaksa membayar uang keamanan oleh beberapa oknum polisi. Siapapun yang menolak, tokonya akan terbakar atau barang dagangannya dihancurkan. Masyarakat hidup dalam ketakutan, dan anehnya, tidak ada laporan resmi yang masuk ke pusat. Semua ini menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang melindungi para pelaku. Rengganis berjalan menuju sebuah warung kopi di sudut jalan. Di sana, ia bertemu dengan Aryo, seorang pemuda lokal yang diam-diam mengumpulkan bukti kejahatan para oknum polisi. Aryo mengisahkan bagaimana beberapa temannya yang mencoba melaporkan kasus ini menghilang tanpa jejak. Mereka yang menentang, entah dipenjara dengan tuduhan palsu atau tidak pernah kembali, bisik Aryo dengan suara gemetar. Saat mereka berbicara, beberapa polisi datang dan mulai mengintimidasi seorang pedagang tua. Tanpa pikir panjang, Rengganis mendekat untuk mengamati lebih dekat. Seorang polisi berpakaian preman menarik kerah baju si pedagang dan menamparnya. "Sudah kubilang, bayar atau bersiap kehilangan tempat ini," bentaknya. Darah Rengganis mendidih melihat ketidakadilan di depan matanya. Ketika si polisi hendak memukul lagi, Rengganis menangkap tangannya dengan satu gerakan cepat. Semua mata tertuju padanya. "Lepaskan," katanya dengan suara datar namun penuh ancaman. Si polisi tertawa meremehkan, tak menyadari siapa yang dihadapinya. "Kau pikir siapa kau berani ikut campur?" tanyanya sebelum mencoba menyerang Rengganis. Dalam sekejap, Rengganis menghindar dan melumpuhkan si polisi dengan satu gerakan sederhana. Tubuh pria itu terhuyung ke belakang, wajahnya penuh keterkejutan. Dua polisi lainnya langsung maju, tetapi sebelum mereka sempat menyentuhnya, Rengganis sudah lebih dulu bertindak. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia menendang salah satu di perut dan memiting tangan yang lain, membuat mereka jatuh kesakitan. Keributan ini menarik perhatian banyak warga. Beberapa bersorak pelan, sementara yang lain menatap takut-takut, khawatir akan konsekuensinya. Rengganis tahu, dengan tindakannya ini, ia telah menarik perhatian orang-orang yang lebih berbahaya. Namun, ia tidak menyesalinya. Ini hanyalah awal dari pertempuran panjang. Sementara itu, dari kejauhan, seseorang memperhatikannya dengan penuh minat. Seorang pria berbaju hitam berbicara di radio kecil di tangannya. "Kita punya masalah. Seseorang baru saja mengacaukan rencana kita. Cari tahu siapa dia." Malam ini, bayangan mulai bergerak, dan Rengganis baru saja masuk ke dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Langit mulai gelap saat Rengganis berjalan cepat meninggalkan pasar. Insiden barusan pasti sudah menyebar ke telinga orang-orang yang berkuasa di kota ini. Ia tidak takut, tetapi tetap waspada. Saat melewati gang sempit, ia menyadari langkah-langkah kaki mengikuti di belakangnya. Tanpa menoleh, ia bisa merasakan ada lebih dari 3 orang. Mereka sengaja berjalan santai, seolah-olah hanya pejalan kaki biasa, tetapi Rengganis tahu ini bukan kebetulan. Ketika ia berbelok di sudut gang yang lebih gelap, suara sepatu berderap lebih cepat. Seketika, 3 pria berbadan tegap muncul dari bayangan, menghalangi jalannya. "Kau membuat kesalahan besar tadi," kata salah satu dari mereka dengan nada mengancam. 2 lainnya mulai mengitari Rengganis, mencoba mengintimidasi. Namun, Letnan Kopassus ini hanya tersenyum tipis, berdiri tenang tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Salah satu pria itu melangkah maju dan mencoba meraih bahunya. Dalam sekejap, Rengganis menangkap lengannya dan memelintirnya ke belakang dengan satu gerakan cepat. Pria itu menjerit sebelum jatuh berlutut. 2 lainnya langsung menyerang, tetapi Rengganis lebih cepat. Ia menunduk menghindari pukulan, lalu menendang perut salah satu dari mereka hingga terhuyung mundur. Yang terakhir mencoba menusuknya dengan pisau, tetapi Rengganis menangkap pergelangan tangannya dan memukul tepat di siku, membuat senjata itu jatuh ke tanah. Mereka tidak menyangka lawan mereka sekuat ini. Rengganis memanfaatkan momen itu untuk bergerak lebih cepat. Ia menyapu kaki salah satu dari mereka, membuatnya terjatuh ke tanah. Pria terakhir mencoba melarikan diri, tetapi Rengganis menarik kerah bajunya dan mendorongnya ke dinding.
Siapa yang mengirim kalian? Tanyanya dingin. Pria itu menolak menjawab, tetapi matanya penuh ketakutan. Sebelum ia bisa menggali informasi lebih lanjut, suara sirene polisi terdengar mendekat. Rengganis segera menyadari bahwa ini jebakan. Mereka tidak peduli siapa yang memulai perkelahian ini, mereka hanya butuh alasan untuk menangkapnya. Tanpa membuang waktu, ia melumpuhkan pria di depannya dengan satu pukulan. Rengganis bersembunyi di atap sebuah bangunan kosong, mengatur napasnya setelah pertempuran singkat tadi. Ia tahu keberadaannya sekarang sudah bukan rahasia lagi. Orang-orang yang menguasai kota ini pasti akan bergerak lebih agresif untuk menangkap atau bahkan menghabisinya. Tatapan matanya menyapu area di bawah, melihat beberapa polisi berbicara dengan preman-preman yang sebelumnya ia lumpuhkan. Salah satu preman itu menunjuk ke arah gang tempat Rengganis menghilang. Ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Dengan langkah ringan, ia bergerak melompati atap dan turun ke sebuah lorong sempit. Dari kejauhan, suara langkah kaki dan suara radio polisi terdengar semakin dekat. Ia harus segera menemukan tempat persembunyian baru sebelum pengejaran semakin ketat. Dalam pikirannya, hanya ada satu tempat yang mungkin aman, rumah Aryo. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, Rengganis mengetuk pintu kayu rumah kecil itu dengan pola ketukan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Aryo membuka pintu dengan wajah tegang. "Kak, kau gila, kota ini sekarang sedang mencarimu," bisiknya panik. Rengganis masuk dan menutup pintu dengan cepat. "Aku tidak punya pilihan. Mereka menjebakku," katanya sambil mengamati ruangan kecil yang dipenuhi tumpukan dokumen dan peta kota. Aryo menghela napas panjang dan menunjukkan sesuatu di laptopnya. "Aku sempat menyelidiki kepolisian di kota ini. Semua laporan kejahatan yang melibatkan oknum polisi selalu hilang begitu saja. Aku juga menemukan nama seorang perwira tinggi yang sering disebut dalam kasus pemerasan dan penghilangan paksa." Ia memperbesar foto seorang pria berkepala botak, orang yang tadi Rengganis lihat memberi perintah untuk menangkapnya. Namanya Kompol Satria. Dia bukan hanya sekadar polisi korup, dia juga punya hubungan dengan jaringan gelap yang lebih besar. Beberapa tahun lalu, dia ditugaskan ke kota ini, dan sejak itu, tingkat kejahatan semakin meningkat, tapi laporan resminya justru menunjukkan sebaliknya. Aryo menatap Rengganis dengan ragu. "Kalau dia tahu kau ada di sini, kita berdua dalam bahaya besar." Rengganis menatap layar dengan tajam. "Kalau begitu, kita harus bergerak lebih dulu sebelum mereka menemukan kita," katanya mantap. Ia tahu bahwa perlawanan tidak bisa dilakukan sendiri. Jika ingin menjatuhkan Kompol Satria dan jaringan di belakangnya, ia butuh bukti yang lebih kuat dan sekutu yang bisa dipercaya. Namun, sebelum mereka bisa menyusun rencana lebih lanjut, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. "Polisi, buka pintunya atau kami dobrak." Suara tegas terdengar dari luar. Aryo menegang, sementara Rengganis langsung mencari jalur keluar. "Kita harus pergi, sekarang," katanya. Dengan cepat, mereka menuju pintu belakang, tetapi saat hendak melangkah keluar, sebuah bayangan bergerak di luar. Mereka telah dikepung. Rengganis menarik Aryo kembali ke dalam. "Kita harus bertarung atau menemukan cara lain untuk keluar. Pilihannya ada di tangan kita sekarang," bisiknya. Di luar, suara langkah kaki semakin dekat, dan malam itu menjadi lebih berbahaya dari yang mereka duga. Rengganis menekan punggung Aryo agar tetap diam di sudut ruangan sementara langkah kaki di luar semakin mendekat. Mata Rengganis berkilat tajam, memikirkan strategi untuk keluar dari perangkap ini. Pintu depan bergetar ketika polisi mulai mendobraknya, sementara dari jendela kecil di belakang rumah, bayangan beberapa pria terlihat berjaga. Mereka telah dikepung tanpa celah untuk melarikan diri dengan mudah. Aryo menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Kita tidak punya jalan keluar," bisiknya panik. Rengganis tetap tenang, menatap sekeliling mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Kemudian matanya tertuju pada lantai kayu tua di sudut ruangan, ada celah kecil yang menunjukkan ruang kosong di bawahnya. "Bantu aku," katanya pelan, mulai mencongkel papan lantai dengan pisau kecil yang selalu ia bawa. Suara kayu berderit hampir tertutupi oleh hantaman keras di pintu depan. Dengan cepat, Rengganis dan Aryo meluncur masuk ke ruang sempit di bawah rumah. Bau tanah dan debu memenuhi udara, tetapi mereka tidak punya pilihan. Begitu mereka masuk, Aryo menutup kembali lantai kayu dengan hati-hati, berharap itu cukup untuk menyamarkan pelarian mereka. Beberapa detik kemudian, pintu depan berhasil dijebol. Dari celah di lantai, mereka bisa melihat sepatu hitam menginjak masuk ke dalam rumah.
Seorang pria bersuara berat berbicara, "Cari mereka. Mereka pasti masih di dalam." Polisi dan preman bayaran mulai mengobrak-abrik ruangan, membalikkan meja, membuka lemari, bahkan menyobek kasur untuk mencari keberadaan mereka. Aryo menahan napas, sementara Rengganis menggenggam pisau di tangannya, bersiap jika mereka ditemukan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, salah satu pria berseru, "Tidak ada siapa-siapa, Pak." Kompol Satria, yang baru saja masuk, menggeram marah. Mereka tidak mungkin lenyap begitu saja. Periksa area sekitar. Perintah itu membuat para polisi menyebar, mencari di luar rumah. Rengganis tahu mereka hanya punya sedikit waktu sebelum tempat persembunyian ini ditemukan. Begitu keadaan mulai lebih sepi, Rengganis memberi isyarat pada Aryo untuk bergerak. Mereka merangkak perlahan menuju ujung ruang bawah tanah yang terhubung dengan saluran pembuangan kecil. Dengan hati-hati, Rengganis mendorong tutup besi yang berkarat dan mengintip keluar. Jalanan belakang tampak sepi, kesempatan mereka untuk kabur. Tanpa suara, mereka keluar dan mulai berlari di antara bayangan bangunan tua. Tujuan mereka sekarang adalah menemukan tempat yang lebih aman dan menyusun rencana baru. Tapi satu hal yang pasti, setelah malam ini, mereka bukan lagi buronan biasa. Mereka telah menjadi ancaman nyata bagi jaringan gelap yang menguasai kota. Di kejauhan, Kompol Satria menyipitkan mata, menatap rumah yang baru saja ia geledah. "Mereka belum jauh," gumamnya. "Kirim orang ke setiap sudut kota. Aku ingin mereka ditemukan sebelum matahari terbit." Perburuan telah dimulai. Rengganis dan Aryo berlari melintasi gang-gang gelap, napas mereka berat setelah pelarian yang nyaris gagal. Kota ini tidak lagi terasa aman. Setiap sudut bisa jadi mata-mata Kompol Satria. Mereka harus menemukan tempat persembunyian baru sebelum fajar menyingsing. Tanpa berpikir panjang, Rengganis menarik Aryo menuju sebuah gedung tua yang tampak terbengkalai. "Masuk ke sini," bisiknya. Mereka melangkah melewati pintu kayu yang nyaris roboh dan menutupnya perlahan. Di dalam, bau lembab dan debu memenuhi udara. Bangunan itu dulunya sebuah pabrik tua, namun sekarang hanya berisi mesin-mesin berkarat dan lantai yang dipenuhi pecahan kaca. Aryo masih berusaha mengatur napasnya. "Kita mau ngapain di sini?" tanyanya. Rengganis menyalakan senter kecil dari jam tangannya dan mulai mencari sesuatu di lantai. Setelah beberapa saat, ia menemukan yang dicari, sebuah pintu besi tersembunyi di bawah tumpukan kayu tua. "Ini dia," gumamnya sambil menarik tuas kecil di sisi pintu. Dengan suara berderit pelan, pintu itu terbuka, mengungkapkan tangga yang mengarah ke bawah tanah. Aryo menatapnya dengan ragu. "Apa ini?" Rengganis hanya tersenyum tipis. "Dulu, tempat ini digunakan sebagai jalur penyelundupan di masa perang. Aku pernah membaca laporan tentang jaringan terowongan bawah tanah di kota ini. Kalau kita beruntung, ini bisa membawa kita keluar tanpa terdeteksi." Tanpa banyak pilihan, mereka turun ke dalam kegelapan. Terowongan itu panjang dan sempit, dengan dinding batu yang terasa dingin saat disentuh. Udara di dalam terasa pengap, tetapi jauh lebih aman daripada berada di jalanan. Dengan hati-hati, mereka melangkah lebih dalam, berharap menemukan jalan keluar di sisi lain kota. Namun, baru beberapa menit berjalan, langkah mereka terhenti oleh suara langkah kaki lain. Seseorang ada di dalam terowongan bersama mereka. Rengganis segera menarik Aryo ke sisi dinding dan mematikan senternya. Dalam kegelapan, mereka bisa mendengar suara napas berat dan suara sepatu menginjak genangan air. "Mereka pasti masuk ke sini," suara kasar seorang pria terdengar dari kejauhan. Aryo menelan ludah, berusaha menahan ketakutannya. Rengganis meremas bahunya perlahan, memberi isyarat agar tetap diam. Jika mereka tertangkap di sini, tidak ada jalan keluar lagi. Mereka harus menemukan cara untuk mengelabui para pengejar sebelum terlalu terlambat. Di kejauhan, Kompol Satria menerima laporan dari anak buahnya. "Mereka masuk ke terowongan bawah tanah," kata salah satu polisi dengan suara tegang. Satria menyeringai. "Bagus, tutup semua pintu keluar. Kali ini, mereka tidak akan bisa lari." Malam ini, permainan kucing dan tikus memasuki babak baru, dan taruhannya semakin tinggi. Rengganis menahan napas saat suara langkah kaki semakin mendekat. Di dalam kegelapan terowongan, hanya ada dua pilihan, melawan atau menemukan celah untuk bersembunyi. Dengan gerakan halus, ia meraih pisau lipat di sakunya, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Aryo, di sampingnya, masih berusaha mengatur napasnya yang tersengal. "Kita harus keluar dari sini,"
bisiknya hampir tak terdengar. Mata Rengganis menyapu sekeliling, mencari jalan lain. Terowongan ini memang luas, tetapi banyak bagian yang sudah runtuh atau terhalang puing. Namun, di kejauhan, ia melihat sesuatu, sebuah lubang kecil di dinding terowongan, mungkin jalur pembuangan lama. Tanpa ragu, ia menarik Aryo dan mendorongnya masuk lebih dulu. Cepat, desaknya. Aryo merayap masuk ke dalam lubang sempit itu, diikuti oleh Rengganis yang masih terus waspada. Saat ia baru saja masuk sepenuhnya, suara langkah kaki terdengar tepat di belakang mereka. Salah satu polisi menyorotkan senter ke arah tempat mereka bersembunyi, tetapi hanya melihat terowongan kosong. Kemana mereka pergi? Tanyanya frustrasi. Di dalam jalur sempit itu, Rengganis merangkak dengan hati-hati. Lubang itu terlalu kecil untuk dilewati oleh orang dewasa dengan peralatan lengkap, memberikan mereka sedikit keunggulan. Namun, jalur ini tidak sepenuhnya aman, udara semakin pengap, dan di depan mereka tampak genangan air hitam yang tampak tidak berujung. Kita harus berenang. Aryo berbisik panik. Rengganis mengamati air itu dengan waspada. Ini bukan hanya air biasa. Bisa jadi jalur ini memang sengaja dibuat untuk mencegah orang melarikan diri, gumamnya. Tetapi tidak ada pilihan lain. Di belakang, suara polisi yang masih mencari semakin mendekat. Kita masuk ke dalam air. Jangan panik, dan tetap dekat denganku, perintahnya. Dengan hati-hati, mereka menyelam ke dalam air dingin yang langsung membuat tubuh mereka menggigil. Rengganis menggenggam tangan Aryo, menariknya masuk lebih dalam. Cahaya dari terowongan mulai redup, hanya menyisakan kegelapan total. Namun, di kejauhan, ia melihat cahaya samar, tanda bahwa ada jalan keluar di ujung sana. Saat mereka hampir mencapai permukaan, Rengganis merasakan sesuatu bergerak di dalam air. Bukan hanya sekadar arus, ada sesuatu yang lain. Jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah ini jebakan lain? Ataukah ada sesuatu yang bersembunyi di bawah permukaan? Tapi tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Mereka harus terus maju. Ketika akhirnya mereka muncul ke permukaan, udara segar memenuhi paru-paru mereka. Mereka berada di sebuah ruangan bawah tanah yang tampak lebih luas, dengan tangga tua yang mengarah ke atas. Kita berhasil, Aryo terengah-engah. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara langkah kaki kembali terdengar dari atas. Rengganis langsung tahu, perburuan ini masih jauh dari selesai. Rengganis merapatkan tubuhnya ke dinding bata yang lembab, telinganya tajam mendengar langkah kaki yang semakin mendekat dari atas. Aryo masih terengah-engah, matanya penuh ketakutan. Mereka baru saja berhasil keluar dari terowongan air, tetapi tampaknya musuh sudah menunggu di atas. Rengganis mengangkat satu jari ke bibirnya, memberi isyarat agar Aryo tetap diam. Dari celah-celah di langit-langit ruangan bawah tanah itu, cahaya lampu senter berpendar. Beberapa suara terdengar samar. Mereka pasti lewat sini, kata seseorang di atas. Periksa setiap sudut, jangan biarkan mereka kabur lagi. Rengganis menggertakkan giginya. Mereka benar-benar telah memblokir semua jalur keluar. Tidak ada lagi jalan mudah. Mata Rengganis menyapu ruangan. Lantai basah, dipenuhi lumut dan genangan air. Dinding di belakang mereka tampak seperti dinding biasa, tetapi ada sesuatu yang aneh, sebuah simbol tua terukir di atasnya. Ia meraba permukaannya, lalu menekan bagian tertentu. Suara mekanisme berderak terdengar, dan tiba-tiba, bagian dinding itu bergerak, membuka lorong rahasia yang gelap dan sempit. Aryo menatap Rengganis dengan kagum. Kau serius? Kau tahu tempat ini dari mana? Bisiknya. Rengganis hanya tersenyum samar. Aku pernah membaca peta bawah tanah kota ini. Dulu, jalur ini digunakan oleh para penyelundup dan kelompok perlawanan saat zaman penjajahan. Jika beruntung, ini bisa mengantarkan kita keluar. Tanpa membuang waktu, mereka menyelinap masuk ke dalam lorong sebelum pintu batu itu menutup kembali di belakang mereka. Udara di dalam lebih pengap dan dingin, tetapi setidaknya mereka aman untuk sementara. Suara dari atas mulai menjauh, menandakan para pengejar masih mencari di area sebelumnya. Mereka terus berjalan, mengikuti lorong yang berliku-liku tanpa mengetahui kemana tepatnya mereka akan tiba. Setelah beberapa menit berjalan dalam keheningan, lorong mulai melebar menjadi sebuah ruang bawah tanah besar, seperti bunker tua. Di sekelilingnya ada peti-peti kayu yang berdebu, dengan beberapa bendera lama yang sudah lusuh. Apa tempat ini? Aryo berbisik, matanya penuh rasa ingin tahu.
Rengganis menyalakan senter kecilnya dan melihat tulisan pudar di salah satu dinding, Operasi Garuda Hitam, Rahasia Negara. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan hanya lorong bawah tanah biasa. Ini adalah peninggalan dari operasi militer rahasia di masa lalu. Jika benar, mungkin masih ada dokumen atau barang bukti yang bisa membongkar konspirasi besar di kota ini. Aryo, kita mungkin menemukan sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira, katanya pelan. Namun, sebelum mereka bisa mengeksplorasi lebih jauh, suara derak pintu tua terdengar dari sisi lain ruangan. Seseorang ada di sini. Rengganis segera menarik Aryo ke balik peti kayu. Dalam kegelapan, mereka mengintip ke depan, dan yang mereka lihat membuat darah mereka berdesir. Beberapa pria berseragam hitam masuk ke ruangan, membawa senjata. Salah satu dari mereka adalah Kompol Satria. Kita akhirnya menemukan sarang lama ini, suara Satria terdengar dingin. Sekarang, mari kita lihat apa saja rahasia yang tersembunyi di tempat ini. Rengganis dan Aryo menahan napas. Mereka bukan hanya pelarian lagi. Sekarang, mereka telah memasuki jantung konspirasi yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Rengganis menahan napas di balik peti kayu yang berdebu, matanya terus mengawasi setiap gerakan Kompol Satria dan anak buahnya. Mereka mulai membongkar peti-peti di dalam ruangan, mencari sesuatu yang jelas sangat berharga. Aryo menggigit bibirnya, berusaha menahan ketakutan. Apa yang mereka cari? Bisiknya pelan. Rengganis mengingat kembali tulisan yang ia lihat di dinding, Operasi Garuda Hitam, Rahasia Negara. Ini bukan hanya bunker biasa. Ini adalah bagian dari sejarah yang selama ini dikubur. Garuda Hitam adalah operasi militer rahasia yang pernah disebut dalam dokumen lama yang ia baca saat masih bertugas. Operasi ini terkait dengan penyelundupan senjata dan perdagangan manusia di masa lalu, sesuatu yang seharusnya sudah dihentikan, tetapi tampaknya masih berlanjut dalam bayang-bayang. Satria akhirnya menemukan sesuatu, sebuah brankas tua yang tersembunyi di balik rak besi. Ini dia, katanya sambil memberi isyarat pada anak buahnya untuk membukanya. Dengan peralatan canggih, mereka berhasil menyalakan kembali sistem kunci elektroniknya. Brankas itu terbuka perlahan, memperlihatkan tumpukan dokumen rahasia dan beberapa hard drive yang sudah berdebu. Mata Rengganis membelalak. Jika dokumen itu berisi data operasi Garuda Hitam, maka itu bisa menjadi kunci untuk membongkar jaringan korupsi yang mengakar di kepolisian dan militer. Tapi yang lebih mengerikan, jika Satria berhasil mengamankan dokumen ini, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Ia menggenggam pisau lipatnya erat, otaknya bekerja cepat mencari cara untuk merebut informasi itu tanpa ketahuan. Di saat yang sama, Aryo mulai bergerak gelisah. Kita harus melakukan sesuatu, bisiknya. Rengganis mengangguk pelan. Ia melihat ke sekeliling, mencari sesuatu yang bisa digunakan. Matanya tertuju pada sebuah panel listrik tua di dinding sebelah kiri. Jika ia bisa menyebabkan korsleting, itu mungkin cukup untuk mengalihkan perhatian mereka. Ia memberi isyarat pada Aryo untuk bersiap, lalu melemparkan sebongkah kecil logam ke arah panel listrik itu. Begitu logam itu menyentuh kabel terbuka, percikan api langsung menyambar. Lampu di bunker berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Ruangan tenggelam dalam kegelapan. Sial, apa yang terjadi? Suara salah satu anak buah Satria terdengar panik. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Dalam hitungan detik, Rengganis melesat keluar dari persembunyiannya, menyambar beberapa dokumen dan hard drive dari dalam brankas sebelum Satria sempat bereaksi. Aryo mengikutinya dengan cepat, dan mereka berdua berlari menuju lorong lain di sisi ruangan. Tembakan terdengar menggema di bunker, tetapi dalam kegelapan, sulit bagi para pengejar untuk membidik dengan tepat. Mereka terus berlari menyusuri lorong sempit yang tampaknya mengarah ke permukaan. Nafas mereka memburu, jantung berdebar kencang. Mereka berhasil mendapatkan bukti penting, tetapi sekarang mereka menjadi target utama. Dengan Kompol Satria dan orang-orangnya yang marah di belakang mereka, pelarian mereka baru saja berubah menjadi perang terbuka. Rengganis dan Aryo terus berlari menembus lorong sempit, napas mereka terengah-engah. Lorong itu semakin menanjak, tanda bahwa mereka hampir mencapai permukaan. Dari belakang, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Jangan biarkan mereka lolos. Suara Kompol Satria menggema, penuh kemarahan. Rengganis menggenggam erat hard drive dan dokumen yang baru saja mereka rebut. Ini adalah kunci untuk membongkar kejahatan besar yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Mereka tiba di ujung lorong,
di mana sebuah tangga besi tua mengarah ke atas. Rengganis segera memanjat lebih dulu, diikuti oleh Aryo yang masih berusaha mengatur napas. Begitu sampai di atas, ia mendorong tutup besi di atasnya, membuka jalan ke permukaan. Udara segar langsung menyeruak, menggantikan bau pengap lorong bawah tanah. Mereka muncul di tengah sebuah bangunan pabrik tua yang tampaknya sudah lama terbengkalai. Tanpa membuang waktu, mereka berlari keluar dari pabrik, tetapi begitu menjejakkan kaki di jalanan, mereka langsung tersadar bahwa kota sudah tidak aman lagi bagi mereka. Di kejauhan, suara sirene polisi menggema, dan layar-layar digital di pusat kota menampilkan berita terbaru, buronan berbahaya. Aryo dan Rengganis dicari polisi terkait kejahatan teroris. Aryo memucat saat melihat wajah mereka terpampang di layar. Mereka memfitnah kita, katanya penuh emosi. Rengganis mengepalkan tangan. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Kompol Satria bukan hanya mengejar mereka secara fisik, tetapi juga membentuk opini publik agar mereka terlihat sebagai penjahat. Sekarang, seluruh kota akan menganggap mereka ancaman, membuat pelarian semakin sulit. Mereka menyelinap masuk ke gang kecil untuk menghindari patroli polisi. Rengganis segera mengeluarkan ponsel khususnya, sebuah perangkat yang tidak dapat dilacak oleh polisi biasa. Ia menghubungi seseorang, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu mereka saat ini. Setelah beberapa detik, suara seorang pria terdengar di ujung telepon. "Aku sudah melihat berita. Kalian harus keluar dari kota secepat mungkin. Kami punya bukti. Hard drive ini berisi data operasi Garuda Hitam," jawab Rengganis cepat. "Tapi sekarang, kami buronan nomor 1. Kami butuh jalan keluar." Pria di ujung telepon terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Datanglah ke pelabuhan selatan tengah malam ini. Aku akan menyiapkan kapal, tapi hati-hati, kota ini sudah dikepung." Rengganis menutup telepon dan menatap Aryo. "Kita harus mencapai pelabuhan sebelum mereka menangkap kita." Aryo mengangguk, meskipun wajahnya masih menyimpan ketakutan. Mereka sudah terlalu dalam di dalam permainan ini, tidak ada jalan kembali. Satu-satunya pilihan adalah maju dan membongkar kebenaran sebelum mereka dibungkam selamanya. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap, Kompol Satria menatap layar komputer yang menunjukkan peta kota dengan titik merah yang terus bergerak. Senyumnya tipis. Mereka bisa lari, tapi tidak bisa bersembunyi. Malam ini, permainan ini akan berakhir. Ia lalu memberi isyarat pada anak buahnya. "Siapkan tim, pastikan mereka tidak pernah sampai ke pelabuhan." Perburuan kini mencapai puncaknya. Rengganis dan Aryo bergerak dengan hati-hati di antara bayangan kota yang kini menjadi musuh mereka. Setiap persimpangan dijaga polisi, setiap wajah di jalan bisa saja seorang informan. Mereka tidak bisa hanya berlari tanpa rencana, mereka harus bersembunyi, bergerak dalam kegelapan. Dengan langkah sigap, mereka menyelinap ke dalam sebuah pasar malam yang masih ramai. Kerumunan ini bisa menjadi penyamaran sempurna. Di tengah keramaian, Aryo menarik tudung jaketnya lebih dalam, sementara Rengganis mengenakan syal untuk menutupi sebagian wajahnya. Mereka berjalan cepat, menghindari kontak mata dengan siapapun. Namun, di kejauhan, beberapa pria berbadan tegap tampak memperhatikan setiap pengunjung yang lewat. "Mereka ada di sini," bisik Rengganis. "Kita harus keluar sebelum mereka menyadari kita." Mereka menyelinap ke gang belakang, berlari menuju selatan. Jalanan semakin sepi, udara malam semakin dingin. Pelabuhan tidak jauh lagi, tapi semakin dekat mereka ke tujuan, semakin kuat perasaan tidak nyaman di dada Rengganis. Terlalu mudah, terlalu sunyi. Ia berhenti sejenak dan menarik Aryo ke sudut gelap. "Ini jebakan," katanya pelan. Aryo menatapnya dengan cemas. "Tapi kita tidak punya pilihan lain," balasnya. Rengganis menggigit bibirnya, berpikir cepat. Mereka bisa mundur dan mencari jalan lain, tetapi waktu semakin menipis. Jika mereka terlalu lama, polisi bisa menutup seluruh akses keluar dari kota. "Baik, kita lanjut, tapi jangan lewat jalur utama," katanya akhirnya. Mereka memutuskan untuk melewati dermaga kecil di sisi selatan pelabuhan, tempat kapal-kapal nelayan berlabuh. Begitu mereka tiba, Rengganis segera mencari tanda-tanda keberadaan orang yang ia hubungi sebelumnya. Tidak ada siapapun. Hanya suara deburan ombak dan lampu-lampu kapal yang bergoyang di kejauhan. "Kau yakin ini tempatnya?" tanya Aryo ragu. Sebelum Rengganis bisa menjawab, suara derap langkah terdengar dari segala arah. Lampu sorot menyala tiba-tiba, membutakan mata mereka.
Puluhan polisi dan pasukan khusus bersenjata lengkap telah mengepung mereka. Akhirnya kalian muncul, suara dingin Kompol Satria bergema di antara suara ombak. Ia melangkah maju, senyum penuh kemenangan menghiasi wajahnya. Aryo menegang, sementara Rengganis berusaha mencari celah untuk kabur. Tapi tidak ada jalan keluar. Mereka telah terjebak. Kalian benar-benar membuatku repot, lanjut Satria. Tapi permainan sudah selesai. Serahkan diri kalian dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian hidup. Rengganis menatap sekeliling, otaknya berpacu mencari solusi. Mereka tidak bisa tertangkap, tidak sekarang. Mereka masih punya bukti, masih ada kebenaran yang harus diungkap. Tapi dengan senjata mengarah ke mereka dari segala sisi, pilihan mereka semakin sempit. Ini bukan lagi sekadar pelarian, ini adalah pertarungan terakhir untuk bertahan hidup. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma garam yang menusuk hidung. Rengganis dan Aryo berdiri di tepi dermaga, dikelilingi puluhan polisi bersenjata lengkap. Kompol Satria melangkah mendekat, sorot matanya tajam penuh kemenangan. Permainan selesai, katanya dingin. Serahkan dokumen itu, atau kalian tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Rengganis mengeratkan genggaman pada tas kecil di bahunya, tempat hard drive berisi data operasi Garuda Hitam tersimpan. Ia melirik Aryo sekilas. Mereka tahu mereka tak punya banyak pilihan. Tapi menyerahkan bukti berarti membiarkan kejahatan ini terus tertutup. Tidak, itu bukan pilihan. Ia menarik napas dalam, lalu perlahan tersenyum. Kau benar, Satria, permainan sudah selesai. Tapi bukan untuk kami. Sebelum Satria bisa bereaksi, Rengganis dengan cepat merogoh saku dan menekan sebuah tombol kecil di perangkat komunikasinya. Seketika, suara ledakan kecil terdengar di kejauhan, tepat di pusat kota. Itu adalah gangguan yang telah mereka siapkan sebelumnya, sebuah rekayasa untuk mengalihkan perhatian. Beberapa polisi langsung bergegas menerima perintah melalui radio mereka. Satria menggeram marah. Apa yang kau lakukan? Aku baru saja mengunggah seluruh data ini ke jaringan publik. Jawab Rengganis tenang. Dalam waktu beberapa menit, dunia akan tahu tentang Garuda Hitam dan semua kejahatan yang kau coba tutupi. Wajah Satria berubah pucat. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat pada anak buahnya untuk bersiap menembak. Kalian benar-benar membuatku kesal, katanya penuh amarah. Bunuh mereka. Tembakan pertama dilepaskan, tetapi sebelum peluru mengenai sasaran, sebuah kapal cepat melesat masuk ke dermaga, sorotan lampunya menyilaukan. Suara mesin yang menderu memenuhi udara. Dari atas kapal, seorang pria bertopeng mengarahkan senapan otomatis ke arah polisi. Masuk sekarang, teriaknya. Tanpa ragu, Rengganis menarik Aryo dan melompat ke kapal. Peluru mulai berterbangan, menghantam kayu dermaga dan air laut. Pria bertopeng itu segera memacu kapal dengan kecepatan penuh, menjauh dari pelabuhan. Satria mengumpat keras, menyadari buruannya kembali lolos. Kejar mereka, perintahnya. Tetapi ombak yang tinggi dan gelapnya malam membuat pengejaran tidak mudah. Di atas kapal, Rengganis dan Aryo terengah-engah, mencoba mengatur napas. Pria bertopeng itu menoleh ke arah mereka dan membuka penutup wajahnya. Kalian benar-benar tahu cara membuat kekacauan, katanya dengan seringai. Itu adalah orang yang mereka hubungi sebelumnya, kontak lama Rengganis yang masih setia pada kebenaran. Rengganis mengangguk, matanya menatap jauh ke Cakrawala. Ini baru permulaan, katanya pelan. Kami sudah membuka kebenaran, tapi perang ini belum selesai. Aryo menatapnya dengan waspada, menyadari bahwa meskipun mereka telah lolos malam ini, bahaya yang lebih besar masih mengintai di depan. Kapal cepat itu terus melaju menembus gelapnya malam, meninggalkan pelabuhan yang kini dipenuhi kekacauan. Rengganis masih bisa melihat lampu-lampu sorot dari kejauhan, tanda bahwa Satria dan anak buahnya masih berusaha mencari mereka. Namun, mereka sudah terlalu jauh untuk bisa dikejar. Ombak mengguncang kapal, tetapi tidak sebesar gelombang yang kini bergemuruh dalam dada mereka, gelombang ketidakpastian akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aryo bersandar di sisi kapal, matanya masih dipenuhi ketegangan. Jadi, kita berhasil, tanyanya, suaranya bergetar di antara deru mesin. Rengganis menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan. Belum, jawabnya. Kita mungkin lolos untuk sekarang, tapi ini belum berakhir. Satria akan melakukan segala cara untuk menghapus jejaknya. Kita harus bertindak sebelum dia bisa menutupi semuanya. Pria bertopeng yang menyelamatkan mereka, yang kini memperkenalkan dirinya sebagai Bima, mengangguk. Data yang kalian unggah sudah mulai menyebar.
Beberapa media independen sudah menangkapnya, tetapi mereka masih ragu untuk memberitakannya secara penuh. Satria dan kelompoknya masih punya kuasa untuk membungkam siapapun. Rengganis mengerutkan dahi. Ia tahu bahwa mengungkap kebenaran saja tidak cukup. Publik butuh bukti yang tak terbantahkan, sesuatu yang bahkan para elit korup tidak bisa sangkal. Ia membuka tasnya, memeriksa hard drive dan dokumen yang masih ia bawa. Masih ada satu cara, katanya. Kita harus menghubungi orang-orang dalam yang berani bersuara. Masih ada beberapa jurnalis dan tokoh independen yang bisa membantu kita. Aryo menatapnya dengan skeptis. Dan kau yakin mereka tidak akan takut? Setelah semua yang kita lalui, aku tidak akan terkejut kalau mereka justru memilih diam. Rengganis tersenyum tipis. Itulah bedanya antara mereka dan kita. Kita tahu risiko ini, tapi kita juga tahu bahwa kebenaran lebih besar dari rasa takut. Bima memutar kemudi, membawa kapal ke arah pulau terpencil yang menjadi tempat persembunyian sementara mereka. Aku punya kontak yang bisa membantu kita menyebarkan informasi ini secara luas, katanya. Tapi kita harus cepat. Satria pasti akan mengirim orang untuk memburu kita. Saat kapal mendekati pantai yang sepi, Rengganis menatap langit yang mulai terang. Hari baru telah tiba, dan dengan itu, babak baru dalam pertempuran mereka. Kali ini, mereka bukan lagi buronan yang melarikan diri. Mereka adalah para pejuang yang membawa kebenaran, dan mereka tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Di tempat lain, di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya layar komputer, Kompol Satria menatap berita yang mulai menyebar. Rahasianya tidak lagi aman. Dengan ekspresi dingin, ia mengambil ponselnya dan berbicara dengan suara penuh ketegasan. Aktifkan rencana darurat. Singkirkan mereka sebelum semuanya semakin lepas kendali. Permainan belum berakhir. Ini baru permulaan dari perang yang lebih besar.